Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Salma Camelia dengan NIM 2524006 program Tadris Bahasa Inggris dalam tugas video. Nah, jika video sebelumnya saya review buku, kali ini saya akan review jurnal. Jurnal ini saya ambil dari Gospel karya Fahri Hidayat, pengembangan paradigma integrasi ilmu, harmonisasi Islam dan sains dalam pendidikan. Nah, jika tadi membahas tentang harmonisasi Islam dan agama secara luas, kali ini kita kerucutkan lagi dalam hal pendidikan. Nah, seperti sebelumnya juga saya sudah membuat ringkasan materi sebelum dipresentasikan. Kita di latar belakang dulu dari jurnal ini. Latar belakang dalam paruh kedua milenium kedua, kendali dunia beralih ke pihak barat. Mereka mulai bangkit dari kegelapan menuju cahaya, dari kemerdekaan menuju pembebasan, dari puritanisme menuju progresivitas. Kegiatan intelektual dalam sejarah peradaban Islam klasik mencapai puncaknya sepanjang abad ke-11 dan 12 atas usaha brilian Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Sementara gelombang intelektual di wilayah-wilayah Islam mulai surut. Arus kebalikan mulai berkembang dalam peradaban ekonomi Kristen, Eropa Kristen. Bangkitnya peradaban Barat yang dikenal sebagai abad pencerahan itu diawali dengan berbagai dinamika sosial keagamaan yang berujung pada pemisahan agama dari urusan keduniaan. Nah, di dalam latar belakang ini tuh menjelaskan bahwa pada paruh milenium kedua itu kendali dunia beralih ke pihak Barat. Mereka itu mulai bangkit dari kegelapan menuju masa cahaya. Nah, itu tuh berkat para pemikir seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Mereka itu intelektualnya dalam sejarah peradaban Islam klasik mencapai pada puncaknya. Sedangkan pada wilayah-wilayah yang mayoritas beragama Islam malah mencapai kemunduran. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini tuh disebabkan oleh tadi harmonisasi Islam dan sainsnya belum berjalan. Selama berabad-abad lamanya, khususnya penemuan teori heliocentris oleh Kopernikus, Barat menampilkan diri sebagai sebuah peradaban yang berada di bawah naungan peraturan, di mana gereja memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam mengeluarkan berbagai kebijakan, bahkan melalui kekuasaan seorang raja Eropa sekalipun. Nah, jadi dalam Eropa tuh ada sebuah uh, gereja yang mana dia tuh menjadi pemimpin agama di daerah sana. Ya, gereja ini tuh nggak cuma sebagai tempat ibadah, tapi memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam mengeluarkan kebijakan negaranya, bahkan melampaui kekuasaannya seorang raja yang memimpin di Eropa di sana. Otoritas gereja ini absolut banget, terlalu kolot, mengatur habis seluruh seni kehidupan masyarakat Eropa dan hampir semua aspek keagamaan hingga renaissance-nya. Model kepemimpinan gereja yang otoriter ini dirasa tidak sejalan dengan semangatnya zaman. Semangatnya zaman karena pada zaman itu para pemikir, penemu itu sudah mulai menemukan para penelitiannya. Seperti Copernicus, ada teori heliocentris, lalu Galileo Galilei tentang telepon kalau tidak salah. Nah, itu tuh mereka sudah mulai menemukan penemuan nih untuk mencapai peradaban mereka lebih maju. Nah, ini tuh fatwa itu tuh bikin gereja nggak suka. Fatwa sesat dikeluarkan gereja kepada ilmuwan dan temuan ilmiah bukan hanya sekedar basa-basi belaka, mereka selalu tindak lanjuti secara konstitusional dengan hukuman eksekusi. Nah, karena menemukan para pemikir-pemikir seperti tadi, pemimpin gerejanya itu marah. Mereka nggak mau. Mereka tuh harus jadikan bahwa Kristen itu jadi kiblatnya mereka. Nggak ada perempuan-perempuan itu, nggak ada. Semua itu uh, karena Kristen seperti itu. Lalu hukumannya apa? Hukumannya para penemu itu malah dieksekusi mati. Ya, beberapa nama ya seperti tadi Copernicus dan Galileo itu jadi tumbal sejarah dari kediktatoran rezim gereja sekaligus menyebutkan peradaban barat yang bukan hanya terbelakang namun juga biadab. Ya, seperti tadi. Jadi pada zaman itu mereka menolak sains, nggak ada. Hanya agama, semua itu agama. Nah di barat, kenapa tadi pada awal itu di barat itu malah intelektualisnya lebih tinggi karena mereka bisa udah mulai mikir nih untuk sekulerisme itu misalkan agama dan sains dan justru malah melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan yang di barat tadi seperti Ibnu Sina dan lain-lain. Nah, sedangkan di dunianya Islam di wilayah Islam tadi kenapa malah jadi kemunduran padahal ada Ibnu Sina yang malah orang Islam itu nggak bisa semaju Ibnu Sina mengeluarkan
ilmunya di barat gitu. Nah, karena ini adanya agama dan sains itu, Islam malah mikirnya memicu dikotomi ilmu. Jadi kayak penemuan sains itu menentang adanya takdir dari Tuhan. Nah, itu ya sebabnya malah mundur dari peradaban. Padahal sejarah menemukan Islam pernah menjadi motor kemajuan sains di masa keemasan. Nah, seperti tadi, Ibnu Sina, lalu siapa lagi? Al-Ghazali, Ibnu Rashid, itu kan mereka Islam ya, menemukan penemuan-penemuan itu malah di wilayah Islam gak dihargai. Makanya mereka ke barat dan mereka masukkan, oh ada loh namanya sains, ternyata mereka mulai belajar dan akhirnya negara mereka jadi maju. Seperti itu. Lalu masalah utamanya apa? Pendidikan Islam sering menomorduakan ilmu non agama. Iya, karena bahkan di sini aja agama itu masih didunjung tinggi karena di Indonesia itu uh, beragama itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah itu ikut campur dalam masalah kepercayaan pemilik masyarakatnya. Misalnya Tuhan Yang Maha Esa itu sudah ada di ideologi Pancasila. Jadi semua orang tuh harus beragama. Yang nggak beragama berarti tidak mematuhi ideologi negara Indonesia. Akibatnya apa? Dunia Islam tertinggal dalam sains dan teknologi, hanya menjadi konsumen produk barat. Nah, nggak usah jauh-jauh di Indonesia sananya. Di Indonesia sudah mengeluarkan produk apa? Katanya mobil dari Jepang, Cina, HP juga Korea, lalu dan sebagainya. Negara sana di luar yang dimana bisa memisahkan antara agama dan sains itu malah lebih maju. Agama itu sudah bukan urusan pemerintah, agama nggak agama urusan masyarakatnya masing-masing, asalkan mereka menaati peraturan pemerintah. Seperti itu, mereka menomorsatukan HAM. Iya, perlu epistemologi pendidikan Islam yang integratif, bukan dikotomis. Nah, seperti itu. Solusinya apa? Ya, solusinya tadi kita tuh bisa nggak apa ya, tidak membuat kontras antara sains dan agama, tapi bisa dipadukan gitu loh. Lanjut, pembahasan selanjutnya ada di harmonisasi Islam dan sains. Dalam Islam, agama dan sains sejatinya satu kesatuan. Ya, pemikiran seperti Al-Faruqi dalam Islamisasi ilmu, Al-Attas manusia beradab dan Islamisasi ilmu, Kunto Wijoyo dalam pengilmuan Islam, dan Amin Abdullah dalam integrasi interkoneksi menawarkan berbagai model untuk menyatukan kembali ilmu dan agama dan umum. Mereka tuh dengan pemikiran-pemikirannya tuh menawarkan cara untuk menyatukan ilmu, agama, dan umum. Nggak harus konflik kok. Semua sepakat bahwa ilmu tidak bebas nilai, harus disaring dari ideologi, sekuler, lalu diintegrasikan dengan worldview Islam. Ya, sains itu harus disaring. Nggak semerta-merta dengan kita menerima sains itu kita terima mentah-mentah, tapi juga harus disaring agar apa? Kita bisa mengimplementasikannya dalam pandangan Islam. Nah, realitas dunia Islam. Banyak negara Islam tertinggal secara ekonomi, politik, dan iptek. Oke, contohnya Indonesia sendiri. Indonesia itu masih negara berkembang, belum maju. Mereka ekonominya masih politiknya apalagi. Teknologi, jadi tanya. Keterbelakangan bukan karena Islam, melainkan karena kesalahpahaman terhadap Islam, misalkan agama dan sains. Iya, jadi itu tuh gak salah Islamnya. Oh, kamu penganut Islam makanya mundur. It's not really. It's not the reason. Kenapa mereka mundur tuh bukan karena Islam, tapi karena pemikiran mereka yang menolak sains. Padahal apa ya? Dalam sains itu malah bisa menyebarkan agama Islam lebih luas, gitu loh. Dengan adanya teknologi itu tuh malah lebih mempermudahkan mereka mengakses pelajaran-pelajaran agama mereka. Stabilitas ekonomi dan politik menjadi syarat penting untuk kemajuan sains, bagaimana teori Ibnu Khaldun. Nah, jadi kemajuan sains itu nggak cuma didukung oleh percaya saja, tapi politik dan ekonominya juga harus ikut maju. Nggak bisa jika hanya para penganut sains saja yang berperan. Nah, langsung saja. Kesimpulannya, Al-Quran bukan kitab sains, tapi berisi dorongan untuk meneliti alam. Epistemologi pendidikan Islam harus integratif, menjadi sains sebagai bagian dari agama dan bukan dipisahkan. Semua ilmu mempelajari untuk meningkatkan kepahambaan kepada Allah. Benar. Jadi sains itu bagian dari agama. Jadi bukan hal baru yang akhirnya memindahkan posisi pemikiran spiritual, itu bukan. Tapi itu tuh sudah bagian dari agama. Dan itu udah satu. Di agama tuh misalnya dalam Al-Quran ini sudah ada sejak dulu bahwa planet
bumi bentuknya bulat, lalu berputar mengelilingi matahari, itu sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, sains itu apa? Sains itu baru diteliti oleh peneliti yang penasaran. Emang bener nggak sih dalam Al-Quran gini? Al-Quran itu sudah ada dari jutaan-jutaan abad tahun yang lalu. Nah, itu para peneliti yang bukan bagian dari Islam itu penasaran. Setelah dibuktikan, ternyata benar kan? Bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari, berputar juga pada porosnya, berganti siang dan malam. Itu tuh karena berputarannya posisi bumi seperti itu. Jadi itu tuh bukan hal yang baru, tapi apa ya, penjelasan secara data. Nah, seperti itu, sains itu dijelaskan secara data dengan logika. Dan agama itu sebagai bentuk kepercayaan kita. Itu tuh sebagai kita malah tambah percaya bahwa pencipta kita itu sebegitu hebatnya menciptakan semesta alam. Nah, semua ilmu itu dikaitkan untuk belajar kepada Allah. Jadi belajar sains itu nggak apa-apa juga, tapi jangan sampai sains itu bikin kamu keluar dari pemikiran spiritual yang sudah kamu yakini. Itu tuh membuat tambah yakin bahwa uh, pencipta kita itu hebat karena mereka sudah tahu dulu sebelum para peneliti itu ada. Nah, kita harus belajar itu semuanya semata-mata untuk meningkatkan penghambaan kita kepada pencipta, seperti itu. Perlunya penyatuan kembali agama dan sains dalam pendidikan Islam bukan sekedar berdampingan, tapi benar-benar integrasi. Sains menjadi salah satu pilar agama sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kejayaan Islam. Sekian penjelasan dari saya, Salma Kamalia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.